Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Ibu bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah, ridallah fi ridal walidain. Muliakan kedua orang tuamu, didiklah anakmu, maka ridho Allah untukmu. Pada suatu kesempatan saya sharing berdiskusi dengan salah seorang teman saya tentang masalah adab kepada orang tua dan mendidik anak. Akhirnya sampai kepada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain wa syuhtullahi fi syuhtil walidain. Ridho Allah ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah ada di dalam kemurkaan orang tua. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan mengkaji atau membahas hadis ini dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah sudut pandang kita selaku anak, dan yang kedua adalah sudut pandang kita selaku orang tua. Nah, dari sudut pandang kita selaku anak, dari hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hendaklah kita senantiasa untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena dengan berbakti kepada kedua orang tua kita ini akan mendatangkan keridhaan keduanya, dan keridhaan keduanya itu pada akhirnya akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita muliakan, kita perlakukan orang tua kita dengan baik, kita hormati. Kata-kata yang kita ucapkan di hadapannya adalah kata-kata yang lembut, kata-kata yang penuh dengan kerendahan. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang tua kita, sebaik apapun pada perlakuan kita pada orang tua, pada dasarnya itu tidak akan bisa membalas kebaikan orang tua kepada kita. Maka saudara sekalian yang saya hormati, maka mari kita muliakan kedua orang tua kita ini. Bahkan dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW pernah bersabda, celaka, celaka, celaka. Para sahabat bertanya, siapakah yang celaka ya Rasulullah? Yaitu orang-orang yang dia mendapatkan kedua orang tuanya, tapi dia tidak bisa masuk surga. Kenapa? Karena ketika orang tuanya masih hidup, dia belum sempat berbakti kepadanya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, barulah dia sadar. Nah, inilah saudara sekalian yang harus kita perhatikan selaku kita seorang anak. Bagaimanapun juga harus kita muliakan kedua orang tua kita itu. Bila mana masih hidup, mari kita muliakan, kita perlakukan keduanya dengan baik. Jangan pernah menyakiti hatinya, jangan pernah menyakiti fisiknya. Bila mana orang tua kita sudah meninggal, ya senantiasa kita mohonkan ampun, kita doakan keduanya. Kita sambung tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan teman-temannya. Kita harumkan nama baiknya dengan senantiasa menjaga nama baiknya. Selanjutnya, ibu dan saudara sekalian, hadis ini dipandang dari sudut pandang sebagai orang tua. Ya. Sebagai seorang tua, maka kita harus ingat betul hadis ini. Karena apa? Karena keridhaan kita pada anak kita itu akan mendatangkan keridhaan Allah kepadanya. Seringkali kita melupakan hal ini, menanggapi tingkah laku anak kita yang belum paham, belum mengerti sepenuhnya, ya, sehingga terkadang terkesan bandel, terkesan nakal gitu. Nah, ini seringkali kita tidak terkontrol, terluapkan rasa kejengkelan kita itu dengan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik. Maka ini jangan sampai terjadi. Karena ketika kita menunjukkan ekspresi kita ini dengan
kata-kata yang tidak baik, ya kata-kata kasar, ya itu berarti sebuah ekspresi ketidakridhoan kita kepada anak kita ini. Nah, kalau sampai kita tidak ridho kepada anak kita, maka ini akan menjadikan Allah juga tidak ridho kepada anak kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagaimana saudara sekalian, ya kita perlakukan anak kita didik anak kita dengan penuh kasih sayang, ya bila mana kita pernah melakukan kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik pada anak kita, maka segeralah kita minta ampun pada Allah. Kita minta ampun, ya, kita syukuri apa yang telah Allah berikan pada kita yang berupa anak ini, ya, karena tidak semua orang diberi kesempatan oleh Allah diberi kelahiran keturunan ini. Ya, kalau kita diberi maka kita syukuri. Yang kedua, kita selalu minta ampun kepada Allah. Barangkali kita kurang bisa memelihara amanah yang telah diberikan. Barangkali kita kurang bisa mendidik anak-anak kita ini. Maka dengan minta ampun ini terus kita ikuti dengan doa-doa yang baik untuk anak kita ini, sehingga apa yang kita ucapkan adalah wujud keridhaan kita pada anak kita, dan itu kita harapkan dengan keridhaan kita pada anak kita, maka itu akan mendatangkan keridhaan Allah kepada anak kita ini. Demikian ikhwah dan saudara sekalian, untuk pada kesempatan kali ini, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan pada kita menjadi orang tua yang soleh, sehingga anak-anak kita juga soleh dan solehah. Demikian akhirul kalam. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.